Zaman sekarang ini kan kelihatannya nih fenomenanya nih, orang itu tahan untung tipis kayaknya. Kita lihat itu orang itu semua nggak ada yang seberani sekarang dalam bisnis. Mana ada orang berani nih bikin mie gacoan, tempatnya bagus, buat nongkrong enak, mie ayamnya lebih murah daripada di jalanan. Tanahnya super besar. Iya. Ya, kalau kita jalan-jalan ke Pantai Indah Kapuk lah, orang mainland China atau asli dari Tiongkok itu banyak banget. Ngeri ya. Gua dengar-dengar sih Korea juga mulai masuk. Sekarang di sana mungkin juga lagi struggle, akhirnya orang sana sendiri langsung lari ke sini. Betul, betul. Buat ya nyari mungkin pelanggan dan lain-lain. Iya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Har, kali ini kita mau ngomongin lagi soal bisnis. Iya. Jadi terakhir kita ngomongin bisnis, responnya lumayan lah. Ada Iya. teman-teman yang minta bahas lagi, gitu ya. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas mungkin lebih ke seluk-beluk bisnis yang banyak orang mungkin nggak tahu. Iya, iya. Jadi orang berpikir bisnis itu mungkin ada yang Kayak gitu-gitu aja. biasanya dua ekstrim nih, Har. Satu pikirnya mudah, satu pikirnya susah. Betul, betul. Nah, sebenarnya nih mungkin kalau orang yang paham caranya, mungkin nggak terlalu susah gitu. Iya. Nah, jadi itu yang pengen kita bahas dan dari pengalaman lah. Kita juga bukan orang yang jago atau kayak gimana, tapi ya kita dari sisi amatir lah. dari sisi amatir mungkin ada pengalaman, kita coba berbagi aja. Iya. Nah, mungkin zaman sekarang ini yang kelihatannya nih fenomenanya nih, orang itu tahan untung tipis kayaknya. Betul, betul. Entah ya dari apa online, lalu dari persaingan begitu banyak lah. Nah, lu lihat fenomena ini gimana? Kalau dulu ya, kita lihat itu orang itu semua nggak ada yang seberani sekarang dalam bisnis. Mana ada orang berani nih bikin mie gacoan, tempatnya bagus, buat nongkrong enak, mie ayamnya lebih murah daripada di jalanan. Tanahnya super besar. Iya, parkiran nyantai. Maksudnya sangat-sangat mengerikan gitu loh sekarang. Kalau kita pandang dari segi pebisnis. Dan harganya memang murah banget gitu loh. Dan enak lah. Enak lagi ya. Maksudnya dulu kita pikir wah yang murah biasanya rasa asal-asalan Mie gacoan gue makan selalu konsisten rasanya di semua cabang, hampir semua cabang konsisten juga. Terus juga kita bisa lihat lah dulu kalau kita mau minum minuman boba harganya 30 tiba-tiba Misue, Wedri, Misue kan ada saingan tuh, Aica, Wedri, maksudnya yang murah pun ada saingan. Gitu. Dan sekarang Misue juga udah banyak yang berguguran juga sebenarnya. Iya. Beberapa toko-tokonya ya. Jadi murah juga nggak menjamin survive nih sekarang. Betul, betul. Karena yang bikin lebih murah banyak. Iya. Jadi fenomena bisnis zaman sekarang itu semua orang itu udah beda. Udah nggak semua itu ya untungnya gede-gedean baru bisa jalan. Orang untung setipis itu pun masih bisa. Tapi kalau lo lihat nih, kira-kira sebenarnya model bisnis seperti ini, mereka arahnya kemana sih? Menurut gua itu evaluasi. Jadi mereka itu gini, untungnya tipis, buka cabang sebanyak-banyaknya, valuasi perusahaan itu meningkat. Nanti baru mau tarik investor atau apa, atau mau pinjam dana dari bank apa itu, valuasinya itu meningkat. Jadi yang mereka kejar itu nilai merek sama kuantitas dari omset. Tetapi tetap profitable ya. Karena mereka itu sebisa mungkin setiap cabang itu tetap profitable. Ya, tapi memang di model bisnis zaman sekarang nih lah, mungkin 2022, 23, 24 ke atas, udah back to dulu lagi sih. Kan zaman dulu ya, basicnya kan cuan. Iya. Karena udah masa yang valuasi 2020 awal semua rugi gak apa gitu. Ya itu startup itu kan dikejar valuasi semua. Betul. Yang penting valuasinya besar, belum untung nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi ya banyak juga sampai sekarang nggak untung-untung. Iya. Karena sekarang itu lu bakar duit, gak ada yang tahu lu mau bakar sampai kapan. Dan sebenarnya investor itu udah kayak dulu. Investor itu sekarang itu pengen yang pasti. Kalau ini makin gede pasti untung nggak? Takutnya kan lu kecil rugi, lu gedein lu bilang nanti untung, tapi kan belum terbukti. Orang pengennya yang sudah terbukti. Makanya Goto aja masih di bawah gocap kan. Karena kan nggak terbukti untung, ngomongnya nanti akan untung gitu. Jadi orang pengennya ada sebuah pembuktian juga gitu. Nah sekarang itu ya kalau kita
terutama di teman-teman yang di Jakarta, ini nggak tahu nih teman-teman luar daerah apakah merasakan. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Pantai Indah Kapuk lah, Peak. Itu orang mainland China atau asli dari Tiongkok itu banyak banget. Ngeri ya. Gua dengar-dengar sih Korea juga mulai masuk. Iya, iya. Tapi itu gua sih belum rasain kalau Korea. Kalau yang dari mainland China atau Tiongkok itu gua rasain banget. Iya, iya. Terutama yang kalau teman-teman pada pergi itu ke pasar ya bilangnya. Ke Pasar. Market City ya. Iya. Bukan Market City ya. Food Plaza. Plaza. Itu kan restorannya restoran China semua. Mungkin 60% lah ya. Sekarang restoran 60% China. ini restoran China semua itu. Jadi sekarang tuh orang China masuk sendiri langsung ke sini. Dulu kan strategi bisnisnya orang Indonesia ke China, masukin barang impor, Iya. jualan gitu. Sekarang di sana mungkin juga lagi struggle, akhirnya orang sana sendiri langsung lari ke sini. Betul, betul. Buat ya nyari mungkin pelanggan dan lain-lain. Iya, iya. Ya lu lihat fenomena ini gimana? Sebenarnya dari dulu itu bisnis di China itu memang sulit. Oke. Dari dulu, terutama F&B ya. Karena di China itu rata-rata makanan itu benar-benar murah. Kayak kita kalau makan kuotie gitu ya, pangsit gitu, sini mungkin rata-rata sebiji itu 5.000 sampai 10.000. Di sana itu sebiji itu bisa 1.000 sampai 2.000. Udah dari dulu. Jadi memang sebenarnya kalau dikasih pilihan berbisnis di negara sendiri dan berbisnis di sini, enakan di sini. Ya. Pertama, kita bisa mulai dulu baru urus perizinan. Jadi kita nggak perlu kayak di sana. Lo harus urus izin ini itu dulu, baru bisa mulai kan. Oke. Sini lebih simple, lebih praktis. Kedua, marginnya memang lebih gede. Di Indonesia ya? Di Indonesia, kita aja yang nggak terbiasa dalam bisnis F&B itu marginnya setipis itu. Jadi kita itu selalu merasa, oh marginnya setipis ini nggak bisa untung nih. Kalau mereka nggak, mereka kejar quantity. Jadi kita bisa lihat hampir semua tipe bisnis orang China ya, itu pasti berani bakar duit di awal. Karena mereka kejar quantity dan harganya murah. Gitu. Jadi mereka itu udah terbiasa dengan cara berbisnis gitu. Nah, dan yang ketiga, terakhir, mereka itu dapat modal harga murah. Oke. Jadi kalau kita pinjam sama bank kan 10 sampai belasan persen. Mereka itu kalau pinjam dengan bank mereka itu beda. Kalau Karena memang didukung pemerintah banget. didukung juga sama pemerintah gitu loh. Jadi kita kalau sebenarnya sama-sama head to head, connya setipis itu, kita gak bakal survive lawan mereka gitu loh. Kalau memang kita itu ya, tapi memang fenomena ini sepertinya ke depannya trennya akan terus meningkat. Ya. Karena selama kita sebagai orang lokal gak beradaptasi, ya gak melakukan strategi bisnis yang baru, ya kita pasti kalah. Ya, ceritanya memang gaya bisnis saat ini Iya. udah agak berubah gitu. Betul. Kita cuma pakai cara lama yang mungkin akan ketinggalan. Tetapi yang kita perlu salut, sebenarnya banyak juga dari kita melakukan gaya bisnis yang baru ini juga, seperti kayak mie gacoan. Oh iya. Maksudnya dari beberapa jenis mie lain lah, gitu loh. Ya kan mungkin Maksudnya mereka udah tahu gitu loh. quantity gitu ya. Betul. Jadi harganya mungkin mereka bisa kasih Bisa press gitu. Katanya malah pernah dengar-dengar mie gacoan itu untungnya cuma 1.000-an. Katanya. Gitu. Jadi maksudnya benar-benar untungnya setipis itu. 1.000-an. Satu mangkok, tapi connya dari minum. Oh iya iya. Kan minum kan untungnya lebih gede. Iya. Maksudnya masih bisa con dari minum. Tapi kalau sehari kejualnya 3.000 mangkok ya udah 3 juta. 10.000 mangkok. Udah 10 juta. Kalau cabangnya banyak kan beda. Oh iya, tetap con. Jadi itu gaya bisnis orang China. Iya, iya. Jadi kalau dulu aku pas ke Cina, makan pagi itu rata-rata itu cuma kalau dirupiahin 5.000 sampai 10.000. Udah kenyang. Kalau di Jakarta kan susah. Ya. Gitu mau dapat harga segitu. Yang terakhir sebenarnya ya, maksudnya dalam seluk-beluk bisnis yang banyak orang nggak tahu itu adalah banyak orang ya itu salah fokus dalam bisnis. Oke. Jadi pas kita mulai bisnis, kita itu harus kejar yang namanya itu omset dulu. Oke. Jangan pikirin terlalu banyak hal. Gitu. Jadi banyak pebisnis pas baru mulai dia udah mikirin banyak banget gitu. Nanti kalau rugi gimana? Iya. Nanti karyawan saya kayak gini, saya gimana? Iya, kalau karyawan saya kabur gimana? Nanti kalau sebenarnya karyawan saya nyolong gimana? Itu semua nggak relevan. Yang relevan ini tuh, lu kerja dulu omsetnya. Contoh, lu tahu, lu kalau mau beli bisnis lu udah hitung. Oke. Katakan lu pengeluaran sebulan itu untuk bisnis itu 10 juta. Lu butuh omset 30 juta buat itu. Lalu kerja dulu nih 10 juta. Setelah achieve, capai, lu baru pikirin yang lain.
Kalau lu belum kejar 30 juta ini lu udah mikir yang aneh-aneh, ya itu lu salah fokus. Itu biasanya bisnis lu berantakan. Contoh, banyak yang orang itu mikir, wah kalau nanti AC-nya rusak gimana? Aduh, harus ganti AC dulu deh atau apa. Itu semua gak relevan. Yang penting lu kejar dulu 30 juta ini. Nah itu yang sering gua lihat di pebisnis awal, itu salahnya di Jadi fokusnya ke target yang pengen kita achieve dulu. Betul. Gimana caranya kita achieve itu dulu, nanti baru ada problem-problem kita sambil selesaikan. Betul. Kebanyakan itu mungkin Orang fokus ke problemnya. ke sana udah fokus ke masalah. Iya. Barang saya ditahan gimana nih? Hari ini gimana? Ntar itu gimana? Ini gue ada satu cerita, Mon. Jadi ada satu tukang sate padang langganan gua. Oke. Dia bisnisnya bagus loh. Jadi dulu itu selalu sehari itu mungkin megang 3 sampai 5 juta. Oke. Gede loh. Nah, yang gue lucu adalah dia tempat sewa dia dulu itu 1 juta. Terus orang tempat sewanya naikin jadi 2 juta. Oke. Your omset sampai 50 juta loh. Ini naikin sampai 2 juta. Nah, dulu dia jualan jam 5, nutup jam 7, jam 8. Habis itu gua tanya, kok gak jualan di sini lagi, bos pindah? Dia bilang, gila yang mau nyewain 1 juta naik jadi 2 juta. Oh dalam hati, ya kan gak apa-apa. Naik jadi 2 juta, tapi kan omset lu tetap gede. Iya. Lu bawa lebih banyak aja, lu kan selama ini jam 5 sampai jam 8. Jam 8 lu naikin aja sampai jam 9 buka. Tetap cuan lu pasti lebih gede gitu loh. Nah, yang salah adalah orang ini fokus gak suka sama orang yang nyewa. Udah kebawa perasaan dulu lah. Iya gitu loh. Bisnis, lu gak usah mikirin yang aneh-aneh. Lu mikirin itu gimana lu capek omset itu. Gitu. Nah, akhirnya dia pindah sana, pindah sini. Sekarang malah megang 1 juta aja belum tentu. Terakhir gua tanya. Terus tahu apa yang terjadi? Setelah dia coba pindah 2-3 tahun kemudian dia balik lagi ke tempat yang sama dengan bayar 2 juta. Udah gak naik. Orang udah berani. Sayang ya. Sayang kan? Maksudnya lu terlalu banyak yang lu pikirin yang enggak. Harusnya yang benar adalah lu scale up bisnis lu. Contoh lu 50 juta nih di sini, satu cabang. Lu coba buka di tempat lain. Katakanlah di Muara Karang, sate Padang kan mungkin favoritnya banyak. Ya. Lu coba buka satu cabang. Nah, lu biarin setahun rugi gak apa-apa, yang penting jalan dulu. Lama-lama kan bisnis lu bisa jadi tukang juragan sate Padang. Lu punya 10 gerobak, lu suruh orang bawa. Ya. Nanti orang tinggal storean, yang penting satu gerobak store-nya berapa, gitu loh. Maksudnya yang kayak gitu, orang salah fokus. Iya. Orang suka fokus yang enggak gitu. Tapi ya ini memang bukan ilmu yang bakal diajarkan sebenarnya. Iya. Memang ini nih kalau kita bisa cerita kayak gini ya pasti juga lu Pengalaman. lu ya ada pengalaman, kita paham. Tapi ini kan bukan sesuatu yang kayak kita ikut kelas Iya. di sekolah lah. Misalnya kita belajar di sekolah dia itu bisnis kayak gini ya. Atau pas kuliah atau Iya. ada teman yang baik yang ngomong itu jarang. Jadi memang ya ini kita base ngomongnya pengalaman. Akhirnya melihat dan mungkin case by case juga sih. Betul. Nggak semuanya. Ya semuanya bisa persis di plek-plek seperti ini pasti berhasil ya. Ya, ini salah satu contoh case. Salah satu contoh ya. Jadi kalau teman-teman lagi ngalamin ntar langsung hajar kayak gini. Waduh, Wah. bangkrut udah. Jadi case by case ya. Ya, Jadi, betul. balik lagi lah ya. Ntar kalau teman-teman ada mungkin sebenarnya bahas bisnis ini nggak ada ujungnya. Ya, banyak banget. Bisa kita explore masih jauh nih. Nah. Dan ilmu kita juga pasti masih bisa berkembang jauh lebih banyak lagi. Iyalah. Dan pengen juga dengar dari teman-teman. Betul, Nah, betul. teman-teman coba boleh share, mungkin ada pengalaman atau melihat saudara, bosnya atau siapapun, coba dong share di kolom komen. Itu dulu lah ya. Iya. Jangan lupa di like. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.